Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zanwa Hafsaryani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan sebagai kunci keberhasilan implementasi kurikulum. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pembahasan kali ini ada 6 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pentingnya supervisi dalam pendidikan, ketiga, tujuan supervisi. Keempat, strategi supervisi efektif. Kelima, temuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang dari materi tersebut, yaitu kurikulum adalah pedoman utama dalam proses pembelajaran. Kalimat ini menekankan bahwa kurikulum berfungsi sebagai panduan inti dalam seluruh proses pembelajaran. Kurikulum memberikan arahan tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengerjakannya, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan materi, dan bagaimana hasil pembelajaran tersebut dievaluasi. Dengan kata lain, kurikulum adalah kerangka kerja utama yang menyatukan seluruh elemen pendidikan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara terorganisir dan sesuai tujuan yang diharapkan. Implementasi kurikulum seringkali menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan juga pelaksanaan merujuk pada kondisi di mana apa yang direncanakan dalam tahap awal tidak sepenuhnya terrealisasi saat diterapkan. Dalam konteks pendidikan, ini sering terjadi di dalam implementasi kurikulum, di mana rencana yang dibuat seperti silabus, metode pelajaran, dan juga standar evaluasi mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan karena berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, atau kendala operasional lainnya. Kurangnya inovasi metode pengajaran adalah frase ini menyoroti salah satu kendala utama dalam implementasi kurikulum, yaitu terbatasnya kemampuan guru untuk mengembangkan atau menggunakan metode pengajaran yang inovatif. Hal ini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pelatihan, minimnya akses terhadap sumber daya pendidikan modern, atau keterbatasan dukungan supervisi yang membantu guru berinovasi. Dampak dari semua ini adalah yang pertama, proses pembelajaran menjadi monoton. Siswa mungkin kehilangan minat karena metode yang digunakannya kurang menarik. Kedua, tidak relevan dengan kebutuhan siswa. Metode pengajaran yang tidak dengan teknologi atau pendekatan yang lebih interaktif. Yang ketiga yaitu hambatan pencapaian tujuan kurikulum. Kurikulum yang dirancang untuk mendorong kreativitas dan berpikir kritis tidak dapat dicapai dengan metode pengajaran yang tidak berkembang. Solusi melalui supervisi pendidikan ialah memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru, mendorong penggunaan teknologi dalam pengajaran, mengadakan diskusi kelompok untuk berbagai praktek terbaik di antara para guru. Materi yang kedua yaitu pentingnya supervisi dalam pendidikan. Meningkatkan kompetensi guru, yang pertama yaitu membantu guru memahami standar kurikulum. Supervisi pendidikan bertujuan memberikan bimbingan dan juga pendampingan kepada guru agar lebih memahami dan juga menguasai standar kurikulum. Hal ini juga melibatkan proses mendalam seperti menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga strategi pengajaran yang sesuai, serta evaluasi yang diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Supervisi ini penting agar guru mampu menghubungkan teori kurikulum dengan praktik di kelas, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan dan juga memastikan keselarasan antara rencana dan juga pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan dukungan untuk meningkatkan metode pembelajaran. Ini juga menekankan peran supervisi dalam membantu guru mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah mendorong kepatuhan standar
yaitu memastikan proses pembelajaran sesuai kebijakan pernyataan ini, menyoroti peran penting supervisi dalam menjamin bahwa proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah ini mengikuti kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan, seperti standar kurikulum, pedoman evaluasi, dan juga kebijakan nasional terkait pendidikan. Yang keempat, yaitu supervisi pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong guru untuk mengadopsi metode pengajaran yang inovatif dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Metode kreatif yang relevan ini mengacu kepada strategi pengajaran yang tidak hanya menarik minat siswa, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tujuan supervisi. Yang pertama, meningkatkan kinerja guru, memberikan bimbingan dan evaluasi, menggambarkan peran penting supervisi pendidikan dalam membantu guru meningkatkan kualitas dan juga efektivitas pengajaran siswa. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran, menjamin standar kualitas pengajar, menekankan peran supervisi pendidikan dalam memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu mendukung implementasi kurikulum, mengatasi hambatan dalam pelaksanaan. Salah satu tujuan supervisi adalah mendukung implementasi kurikulum dengan cara mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaannya. Materi selanjutnya yaitu strategi supervisi efektif. Yang pertama yaitu wawancara semi terstruktur seperti untuk mengidentifikasi kebutuhan guru. Yang kedua, diskusi kelompok terfokus, yaitu meningkatkan kolaborasi dan juga inovasi. Yang ketiga, analisis dokumen, yaitu menilai kesesuaian rencana pembelajaran dengan standar kurikulum. Yang keempat, observasi dan juga umpan balik, yaitu memberikan masukan konstruktif secara langsung. Selanjutnya yaitu temuan penelitian. Yang pertama, supervisi yang efektif meningkatkan kualitas pengajaran. Pernyataan ini menyoroti bahwa supervisi yang dilakukan dengan baik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu pengajaran. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. Berarti secara aktif mencari, mengadopsi, dan juga menerapkan cara-cara baru yang lebih efektif untuk mengajar dan juga memfasilitasi pembelajaran siswa. Hal ini sangatlah penting karena dunia terus berubah dan metode pembelajaran tradisional mungkin tidak lagi cukup untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Yang terakhir yaitu memastikan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kebijakan. Memastikan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kebijakan berarti menjamin bahwa apa yang diajarkan di sekolah dan bagaimana cara mengajarkannya selaras dengan pedoman, peraturan, dan juga standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan yang berwenang. Hal ini sangatlah krusial untuk menjaga kualitas dan juga keseragaman pendidikan di seluruh sistem. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Supervisi adalah kunci keberhasilan implementasi kurikulum. Peran utama dalam supervisi adalah 1. Meningkatkan kinerja guru. Kinerja guru ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan proses pembelajaran. Guru juga yang berkualitas dan berkinerja baik akan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan juga bermakna bagi siswa. Yang kedua yaitu mendorong inovasi. Mendorong inovasi berarti menciptakan lingkungan yang mendukung. Guru mencoba hal-hal yang baru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan juga menarik. Yang ketiga yaitu menjamin kualitas dan juga kesesuaian kurikulum. Menjamin kualitas dan juga kesesuaian kurikulum berarti memastikan bahwa kurikulum yang digunakan relevan dan juga bisa diimplementasikan dengan benar sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.